Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai DDL dan DML menggunakan aplikasi SQL. Sebelumnya, yang belum download aplikasi SQL, kalian bisa download, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Yang pertama, kita install dulu SQL yang udah di-download. Nah, sekarang kita install dulu. Di sini kita klik next aja. Oke. Ini next, install. Nah, tunggu sampai penginstalan selesai. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian aktifin XAMPP-nya. Seperti ini tampilan XAMPP. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari SQL. Sebelumnya kita akan membahas tentang DDL. Apa itu DDL? DDL adalah Data Definition Language, yaitu bahasa SQL yang mendefinisikan data. Nah, yang termasuk dalam DDL adalah create untuk membuat tabel, alter tabel untuk mengubah tabel, dan drop tabel untuk membuang tabel. Sekarang kita akan mencoba perintah sederhana dari DDL. Yang pertama ada create database. Nah, kita database sekolah. Kalian bebas bisa apa aja namanya. Ini mengcompile-nya bisa menggunakan F9 atau tools yang ada di sini. Nah, sudah. Sekarang kita refresh di sini. Apakah database-nya sudah masuk? Nah, sudah masuk sekolah. Kemudian kita membuat tabel di dalam database sekolah. Create tabel siswa. Di dalam tabel siswa terdapat ID siswa, tipe data integer. 10 itu maksudnya panjang fieldnya ada 10. Kemudian nama siswa, varchar, panjangnya 20. Kemudian ada kelas, integer, panjangnya 10. Dan ada angkatan, integer, panjangnya 10. Nah, sebelumnya kita harus menentukan yang mana yang akan menjadi primary key. Nah, primary key itu adalah sesuatu yang unik. Seperti di sini di tabel siswa, itu adalah ID siswa, primary key, karena ID siswa itu unik. Setiap siswa memiliki ID-nya masing-masing. Sekarang kita tambahkan di sini. Primary key. Nah, sudah. Sekarang kita compile menggunakan F9. Nah, sudah terbentuk. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan select bintang from siswa. Kenapa menggunakan bintang? Bintang itu artinya melihat seluruh isi dari tabel siswa. Oke. Nah, sudah ada ya, ini ada ID siswa, nama siswa, kelas, dan angkatan. Bagaimana kalau dalam satu database terdapat dua tabel? Bisa kita create lagi. Create tabel purpose. Ada ID buku, integer, kemudian nama buku, kemudian ada penulis, dan ada tahun terbitnya. Ini integer. Nah, sudah. Kita coba compile lagi. Nah, sudah. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan select lagi. Select from purpose, karena kita akan melihat tabel purpose. Oke, kita compile. Nah, sudah ada ID buku, nama buku, penulis, dan tahun terbit. Sekarang, misalkan kita akan menambahkan kolom
pada perpus, pada tabel perpus, kita bisa menggunakan alter tabel perpus, add, misalkan kita akan menambahkan jumlah halaman. Jumlah halaman ini integer. Nah, kemudian kita compare lagi. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan select lagi. Select from perpus. Nah, oke. Nah, sudah ada ya, sudah masuk. Nah, bagaimana kalau kita akan menghapus angkatan dari tabel siswa? Seperti ini. Alter tabel siswa, drop angkatan. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di tabel siswa. Lihat di select from siswa. Nah, sudah hilang angkatannya. Bagaimana kalau misalkan, oh ternyata nama buku itu lebih dari 20 karakter. Kita bisa menambahkan fieldnya menggunakan alter tabel perpus, modify nama buku, varchar 50. Nah, oke, sekarang kita lihat select from perpus. Nah, oke, kita bisa lihat di sini apakah sudah 50. Nah, sudah nama buku menjadi 50 yang tadinya 20. Sekarang jika kita akan mengubah nama yang tadinya tahun terbit menjadi tahun liris. Nah, sekarang kita akan mengubah nama, misalkan dari tahun terbit menjadi tahun rilis, menggunakan alter tabel perpus, change tahun terbit menjadi tahun rilis, integer. Nah, oke, sekarang kita lihat select from perpus. Nah, menjadi tahun rilis. Oke. Nah, ini adalah perintah-perintah sederhana dari DDL. Sekarang kita akan mencoba perintah sederhana dari DML. DML adalah Data Manipulation Language, yaitu bahasa SQL untuk mengelola data. Nah, yang termasuk dalam DML adalah insert, menambahkan data, select, menampilkan data, update, mengubah data, dan delete, menghapus data. Sekarang kita coba untuk insert into siswa. Nah, di dalam tabel siswa terdapat kolom ID siswa, nama siswa, dan kelas. Nah, sekarang kita akan mencoba perintah sederhana dari DML. Apa itu DML? DML adalah Data Manipulation Language, adalah bahasa SQL untuk mengelola data. Nah, yang termasuk dalam DML adalah select untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, dan insert untuk menambahkan data. Sekarang kita coba ya. Misalkan kita akan memasukkan data ke
tabel siswa menggunakan insert into siswa. Nah, di dalam tabel siswa terdapat kolom ID siswa, nama siswa, dan kelas. Nah, untuk mengisinya kita gunakan value. Harus sesuai, yang pertama harus ID, yang kedua nama, dan yang ketiga kelas. Menggunakan tanda kutip karena itu string. Kita ID-nya 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan namanya Amel. Nah, kelas dia kelas 8. Oke. Nah, sekarang kita coba compile ya. Nah, sudah masuk. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan select untuk menampilkan data. Select from siswa. Nah, sudah masuk. Bisa juga insert tanpa menyertakan kolom yang ada pada tabel siswa. Seperti ini, insert into siswa, langsung value. Di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 4. Sini namanya Aldi. Kemudian di sini kelas 9. Misalkan ya. Kemudian kita compile lagi. Nah, kita lihat di select from siswa. Nah, sudah masuk ya, Aldi. Sekarang bagaimana kita akan mengupdate nama Amel? Yang tadinya Amel aja, kita akan menambahkan nama belakangnya. Menggunakan update siswa set nama siswa menjadi Amel Cahya, where. Kenapa kita menggunakan where sama dengan dimana kita akan mengubahnya menggunakan ID siswa. Sini ID Amel adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita compile menggunakan F9. Nah, sudah. Sekarang kita lihat select from siswa. Nah, nama Amel sudah menjadi Amel Cahya. Sekarang kita akan coba menghapus nama Aldi dari tabel siswa. Menggunakan delete from siswa, where ID siswa, ID Aldi adalah 1, 2, 3, 4, 4. Nah, kita lihat. Nah, sudah. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan select from siswa. Nah, nama Aldi sudah terhapus. Sekian tutorial sederhana dari DML dan DDL. Semoga membantu kalian. Selamat mencoba, semoga berhasil.